I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Halo semuanya, saya Tabita Isabel Simatupang dengan NIM 240304087. Pada video pembelajaran kali ini itu ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise, yang dimana membuat 5 topik yang berbeda. Dan pada video ini saya akan menjelaskan untuk topik yang pertama. Untuk itu, mari kita tonton dan simak video sampai akhir ya. Pemodelan enterprise terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dasar dan konsep layer, proses pemodelan, serta readability dan usability model. Pemodelan enterprise adalah cara untuk menggambarkan bagaimana suatu organisasi bekerja secara menyeluruh, mulai dari proses bisnis hingga teknologi yang digunakan. Tujuannya adalah agar sistem lebih mudah dipahami dan terstruktur. Dalam pemodelan enterprise terdapat konsep layer atau lapisan, yaitu basis layer, application layer, dan teknologi layer. Yang pertama adalah business layer. Business layer menjelaskan proses bisnis yang terjadi di dalam suatu organisasi. Contohnya yaitu penjualan dan pelayanan. Kedua adalah application layer. Menjelaskan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses tersebut, contoh sistem kasir dan sistem informasi. Yang ketiga adalah teknologi layer, merupakan infrastruktur yang digunakan seperti server, jaringan, dan juga database. Selanjutnya adalah bagian proses pemodelan. Pemodelan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan, yaitu memahami tujuan atau masalah yang ada. Kedua, menentukan ruang lingkup agar fokus pada bagian tertentu. Ketiga, membuat model menggunakan diagram. Keempat, melakukan validasi untuk memastikan model sesuai dengan kondisi nyata. Dan terakhir, melakukan perbaikan jika masih terdapat kekurangan. Dalam membuat model, ada beberapa panduan yang perlu diperhatikan, yaitu menggunakan simbol yang konsisten, tidak membuat model terlalu rumit, fokus pada tujuan utama, serta melibatkan pihak terkait agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu reliability dan usability model. Reliability adalah tingkat kemudahan suatu model untuk dibaca dan dipahami. Model yang baik harus memiliki alur yang jelas, tidak terlalu penuh, dan menggunakan simbol yang mudah dimengerti. Sedangkan usability adalah sejauh mana model tersebut dapat digunakan di dalam praktik, seperti membantu pengambilan keputusan atau pengembangan sistem. Nah teman-teman, setelah kita simak video ini, kita jadi tahu bahwa model yang baik itu bukan hanya bagus dari tampilan saja, tetapi juga harus mudah dipahami dan benar-benar bermanfaat. Nah, sebagai penutupnya, kita sudah tahu bahwa pemodelan enterprise itu sangat penting untuk membantu memahami sistem organisasi secara menyeluruh dengan cara yang terstruktur dan jelas. Nah, demikian teman-teman penjelasan untuk topik yang pertama. Dan untuk topik-topik selanjutnya akan dijelaskan atau diterangkan oleh teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, setelah dijelaskan sebelumnya mengenai gambaran umum, sekarang saya akan melanjutkan ke topik kedua, yaitu sudut pandang atau viewpoint dalam arsitektur serta visualisasinya. Sebelum saya melanjutkan materinya, perkenalkan kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian viewpoint. Dalam sebuah sistem, tidak semua orang melihat dari sudut pandang yang sama. Misalnya, seorang manajemen lebih fokus pada proses bisnis, sedangkan programmer lebih melihat struktur aplikasi. Nah, karena perbedaan kebutuhan ini digunakan konsep yang disebut dengan viewpoint. Kita masuk ke dalam penjelasan viewpoint, yang dimana viewpoint sendiri adalah sudut pandang tertentu untuk melihat sistem sesuai kebutuhan pengguna, yang dimana artinya adalah satu sistem bisa memiliki banyak cara pandang tergantung siapa yang melihat dan apa tujuannya. Contohnya, direktur melihat dari sisi strategi, developer dari sisi aplikasi, dan tim IT dari sisi jaringan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam model view dan viewpoint. Dalam arsitektur enterprise ada 3 istilah penting, yaitu model, view, dan viewpoint.
yang dimana model adalah gambaran lengkap dari seluruh sistem, jadi sifatnya menyeluruh dan kompleks. Sedangkan view adalah bagian tertentu dari model yang ditampilkan sesuai kebutuhan pengguna. Dan viewpoint ini adalah aturan atau sudut pandang menentukan bagaimana sih sebuah view itu dibuat. Jadi hubungan ketiganya adalah model dipilih sebagian menjadi view dan view dibuat berdasarkan viewpoint. Visualisasi sangat penting karena sistem biasanya kompleks dan sulit dipahami jika hanya dalam bentuk teks. Dengan visualisasi, informasi lebih jelas, komunikasi lebih efektif, dan kesalahan bisa diminimalkan. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam interaksi, yang dimana selain visual, sistem modern juga mendukung interaksi seperti klik untuk melihat detail atau navigasi antar diagram. Dan selanjutnya masuk ke dalam TOGAF. Dalam framework TOGAF, view dan viewpoint sangat penting karena arsitektur dibagi ke dalam beberapa domain seperti bisnis, aplikasi, dan data teknologi. Dan yang terakhir itu adalah manfaat. Dengan menggunakan viewpoint yang tepat, kita dapat mengurangi kompleksitas sistem, meningkatkan komunikasi, serta membantu pengambilan keputusan. Jadi, viewpoint bukan hanya cara melihat sistem, tetapi juga cara memahami dan mengelola kompleksitas dalam organisasi. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang analisis dalam external first arsitektur, yaitu bagaimana organisasi menganalisis sistem teknologi agar sesuai dengan tujuan bisnis. Nomor 1, analisis kuantitatif. Nah, pertama kita bahas analisis kuantitatif. Analisis ini menggunakan angka atau data untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, sebuah perusahaan ingin menggantikan sistem lama dengan sistem baru. Biayanya 100 juta, tapi bisa menghemat 40 juta per tahun. Di sini kita bisa hitung kira-kira berapa lama balik modalnya. Jika analisis ini penting karena membantu kita mengambil keputusan yang objektif, bukan hanya berdasarkan perkiraan saja. Dan yang kedua, analisis portofolio. Selanjutnya ada analisis portofolio. Ini digunakan untuk mengevaluasi semua sistem IT yang memiliki perusahaan. Biasanya sistem dibagi jadi beberapa kategori, seperti yang sangat penting, yang mendukung operasional, atau yang sudah tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya, kalau ada sistem lama yang sudah lambat, bisa diganti. Kalau ada aplikasi yang tidak dipakai atau bisa dihapus. Jadi intinya analisisnya membantu perusahaan agar lebih fokus ke sistem yang benar-benar penting dan efisien. Ketiga, analisis fungsional. Kemudian ada analisis fungsional. Analisis ini fokus pada apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Di sini kita melihat 3 hal: input, proses, dan output. Misalnya, di sistem akademik, data mahasiswa diinput lalu diproses dan menghasilkan nilai. Kalau outputnya salah, berarti ada masalah sistemnya. Jadi analisis penting untuk memastikan sistem berjalan dengan benar dan tidak error. Nomor 4, framework GRAL. Berikut adalah framework GRAL yang digunakan untuk memastikan bahwa bisnis IT berjalan searah. Artinya, bisnis menentukan kebutuhan dan IT harus menyediakan solusi. Misalnya, bisnis ingin membuat aplikasi mobile, maka IT harus mendukung hal tersebut. Kalau tidak selaras, maka teknologi yang dibuat bisa jadi tidak berguna. Dan yang kelima, fenomena penyelarasan. Selanjutnya ada fenomena penyelarasan. Ini melihat apakah hubungan antara bisnis dan IT sudah selaras atau belum. Misalnya, yang paling sering terjadi kurang komunikasi atau sistem dibuat tapi tidak sesuai kebutuhan. Dampaknya bisa besar seperti sistem tidak digunakan dan biaya jadi sia-sia. Jadi, komunikasi dan perencanaan itu sangat penting di sini. Dan yang keenam, proses arsitektur. Terakhir, proses arsitektur adalah tahapan dalam membangun sistem dalam organisasi, mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, sampai evaluasi. Proses ini biasanya berhenti di satu tahap saja, tetapi terus diperbaiki sesuai kebutuhan. Jadi sistem yang dibuat bisa terus berkembang dan relevan. Jadi, semua pembahasan ini kita perlukan bahwa analisis dan enterprise arsitektur sangat penting agar teknologi yang digunakan benar-benar mendukung bisnis secara efektif dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik teman-teman sekalian, saya Perdana Agung akan menjelaskan tentang topik keempat, yaitu pentingnya kegunaan TOGAF dalam sebuah perusahaan. Jadi TOGAF itu singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Adalah kegiatan kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk merancang, mengelola, mengembangkan arsitektur, enterprise dan terstruktur. Jadi TOGAF ini membantu organisasi agar sistem selaras dengan tujuan bisnis, perancangan yang lebih terstruktur, mengurangi dan mengembangkan sistem. Intinya TOGAF itu teman-teman seperti panduan atau peta agar perusahaan tidak salah arah saat membangun sistem teknologi. Jadi TOGAF itu lebih tepatnya seperti peta. Jadi misalkan kita punya tujuan akhir gitu. Jadi kita memiliki sebuah sistem atau jalan yang kita buat. Jadi kalau sudah jelas sistemnya yang sudah kita buat itu, kita akan menjalankan sistem itu, lalu kita akan terarah dan tidak bertabrakan atau tidak berantakan lagi. Jadi sistem itu berjalan dengan yang kita inginkan gitu. Itu adalah pentingnya dari TOGAF. Jadi teman-teman masuk ke poin kedua, yaitu pentingnya TOGAF. Jadi di sini ada ADM, Architecture Development Method. Inti dari TOGAF berisi langkah-langkah pengembangan arsitektur, dimulai dari perancangan sampai implementasinya. Jadi tahap umum dari arsitektur development method ini yaitu preliminary atau persiapan dulu. Jadi architecture version, business architecture, informasi sistem arsitekturnya, teknologi arsitektur, implementasi dan migration, arsitektur change management. Jadi itu adalah langkah-langkah atau proyek awal yang akan disusun atau perencanaan sebuah sistem agar sistemnya dapat disusun dengan berurutan gitu. Jadi mereka mempunyai langkah-langkah sebelum sistem itu dibuat. Sederhananya arsitektur development method ini adalah step by step membangun sistemnya gitu. Baik, masuk ke poin ketiga, yaitu penggunaan TOGAF. TOGAF digunakan di dalam dunia nyata untuk perancangan sistem informasi. Contohnya, perusahaan ingin membuat aplikasi baru. TOGAF membantu merancang dari awal sampai jadi. Jadi contohnya transformasi digitalnya seperti perusahaan manual yang telah menggunakan digital gitu. TOGAF ini membantu proses perubahan agar tidak kacau gitu. Selanjutnya di dalam TOGAF itu ada integrasi sistemnya. Jadi integrasi sistem ini seperti menggabungkan beberapa sistem jadi satu agar data lebih rapi dan efisien juga. Dan yang selanjutnya setahu saya ada pengambilan keputusan di IT-nya, membantu agar manajernya menemukan teknologi yang tepat untuk tidak memperribet atau mempermudah biaya atau biaya pembuatan sebuah sistem di perusahaan. Jadi mengurangi juga di situ resiko kesalahan. Jadi teman-teman, TOGAF ini adalah framework yang penting untuk membantu organisasi merancang sistem IT secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan bisnis. Jadi begitulah penjelasan saya tentang topik keempat, yaitu pentingnya TOGAF, poin-poin penting dan penggunaan TOGAF. Baik, akan saya lanjutkan. Pertama, perkenalkan, nama saya Yoga Febrianto Tonang. Untuk menjelaskan topik yang kelima ini, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling krusial, yaitu topik tentang metode pengembangan arsitektur, atau di dalam TOGAF sering dikenal dengan sebutan ADM atau Architecture Development Method. ADM ini adalah jantung dari TOGAF.
Ia bukan sekedar konsep teoritis, melainkan sebuah siklus langkah demi langkah yang sangat terstruktur untuk merancang, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise di sebuah organisasi. Kita akan membahas siklus metode pengembangan arsitektur. Siklus ADM terdiri dari beberapa fase yang berurutan, dari fase preliminary hingga fase H. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan sebuah perusahaan retail tradisional yang ingin bertransformasi menjadi bisnis e-commerce digital. Siklusnya akan berjalan seperti ini. Di fase A, visi arsitektur. Perusahaan menentukan tujuan besarnya, yaitu meluncurkan platform belanja online. Lalu di fase B, arsitektur bisnis. Mereka memetakan ulang proses bisnisnya dari yang awalnya melayani pelanggan di toko fisik menjadi alur pemesanan online. Masuk ke fase yang ke C, sistem informasi. Tim mulai mendesain aplikasi e-commerce dan struktur database pelanggannya. Kemudian di fase D, arsitektur teknologi. Mereka menentukan infrastruktur cloud dan server yang mampu menampung ribuan transaksi setiap harinya. Fase-fase selanjutnya akan fokus pada transisi, implementasi, dan pengawasan perubahan tersebut. Kemudian proses iterasi. Satu konsep yang wajib Anda ingat, siklus ADM ini adalah sebuah proses iterasi atau perulangan. Artinya metode ini tidak kaku seperti air terjun yang mengalir lurus ke bawah lalu selesai. Jika di tengah jalan, misalnya saat tim IT merancang arsitektur aplikasi di fase C, mereka menemukan kendala teknis, mereka bisa berputar kembali ke fase B untuk menyesuaikan alur bisnisnya terlebih dahulu. Iterasi ini memastikan arsitektur perusahaan selalu fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Selain itu, di pusat siklus selalu ada manajemen kebutuhan atau requirement management untuk memastikan semua fase tetap sejalan dengan target awal. Kemudian kita membahas teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur. Tentu saja, untuk menjalankan siklus sebesar ini, seorang arsitek IT tidak dibiarkan bekerja tanpa arah. TOGAF telah menyediakan seperangkat teknik dan pedoman pendukung yang komprehensif. Pedoman ini berisi aturan-aturan dasar atau prinsip arsitektur yang harus dipatuhi oleh organisasi. Sedangkan tekniknya adalah alat praktis yang bisa langsung digunakan. Misalnya ada teknik skenario bisnis untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan dan pelanggan. Ada juga teknik analisis kesenjangan atau gap analysis untuk mengevaluasi sejauh mana jarak antara sistem lama saat ini dengan sistem baru yang ingin dituju. Dengan menggabungkan siklus ADM, proses yang iteratif, dan teknik yang tepat, sebuah perusahaan dapat membangun fondasi sistem IT yang benar-benar kokoh dan sejalan dengan tujuan bisnisnya. Sekian presentasi topik yang kelima dari saya. Nah, berdasarkan materi yang telah dipaparkan dalam presentasi, kita dapat simpulkan bahwa enterprise arsitektur merupakan pendekatan strategis yang sangat penting dalam membantu organisasi menyelaraskan antara kebutuhan bisnis dan teknologi informasi. Melalui pemodelan enterprise, organisasi dapat memiliki gambaran menyeluruh mengenai proses bisnis, aplikasi data, serta infrastruktur teknologi yang saling terintegrasi dalam satu kerangka yang terstruktur. Konsep layer seperti bisnis, application, dan teknologi menunjukkan bahwa setiap komponen dalam organisasi memiliki peran yang saling mendukung. Agar pemodelan dapat dipahami dan dimanfaatkan dengan baik, diperlukan prinsip reliability dan usability sehingga model arsitektur tidak hanya lengkap secara teknis, tetapi juga mudah dipahami oleh berbagai stakeholder. Penggunaan viewpoint dan visualisasi membantu menyederhanakan kompleksitas sistem dengan menyesuaikan sudut pandang berdasarkan kebutuhan pengguna, baik manajemen, analisis bisnis, maupun tim IT. Dengan demikian, komunikasi menjadi lebih efektif dan pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Pada tahap analisis dan penyelarasan arsitektur, pendekatan seperti analisis kuantitatif, analisis portofolio, analisis fungsional, serta framework GRAL berperan dalam memastikan bahwa investasi teknologi benar-benar memberikan nilai bagi organisasi. Penyelenggaraan antara bisnis dan IT menjadi faktor kunci agar sistem yang dibangun tidak sia-sia dan mampu mendukung strategi perusahaan secara optimal. Nah, pengenalan framework The Open Group melalui TOGAF menegaskan bahwa organisasi memerlukan kerangka kerja yang sistematis dan terstandar dalam merancang arsitektur enterprise. Dengan metode utama arsitektur development method, proses pengembangan arsitektur dilakukan secara bertahap, iteratif, dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan hingga manajemen perubahan. Secara keseluruhan, enterprise arsitektur bukan hanya
tentang menggambar diagram, tetapi tentang membangun keselarasan strategis antara bisnis dan teknologi, agar organisasi mampu beradaptasi, berinovasi, dan tetap kompetitif di era digital. Baiklah, demikian video pembelajaran dari kelompok 1 kelas Teknologi Informasi 4C. Sekian dan terima kasih.